Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 adab berdoa agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa merupakan salah satu cara seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Sang Khalik, sekaligus bukti kelemahan dan ketidakberdayaan seorang hamba. Namun terkadang manusia lupa berharap ketika dirinya bergelimang dengan harta. Seluruh keinginannya dipenuhi dan diberikan nasib mujur, seakan-akan doa hanya untuk orang yang susah saja. Pada dasarnya, berdoa bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi ada waktu dan momen tertentu yang sangat baik digunakan untuk berdoa. Laiknya ibadah pada umumnya, doa juga memiliki waktu dan momen tertentu yang dianggap lebih utama dibanding waktu yang lain. Perlu digarisbawahi, hal ini bukan bermaksud untuk membatasi substansi doa itu sendiri, sebab bagaimanapun doa bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Doa selalu dipanjatkan dalam berbagai keadaan, baik sebelum, saat, maupun selesai sholat, sebelum keluar rumah, sebelum belajar, hingga sebelum dan setelah makan maupun saat masuk ke kamar mandi. Doa menjadi hal yang begitu lekat dengan kita. Terlebih banyak doa-doa sederhana yang sudah kita hafal sedari kecil. Sebagaimana ibadah lain, berdoa pun perlu diketahui tata caranya, etikanya, juga keutamaannya, supaya bertambah iman dan kedekatan seorang muslim kepada Tuhannya. Allah telah banyak menyebutkan perintah untuk banyak berdoa kepada para hambanya. Ulama menjelaskan berbagai doa dan adabnya dalam berbagai kitab. Doa dan tata cara itu tentu diambil dan disarikan dari pemahaman mereka dari sumber-sumber hadis maupun Al-Quran serta amaliyah ulama terdahulu. Salah satunya terdapat di dalam kitab Abwabul Faraj yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Menurutnya, doa yang diperhatikan adabnya akan semakin menambah kesempurnaan doa itu dan menambah nilai kebaikan. Setidaknya ada 10 hal yang patut diperhatikan saat seseorang berdoa. 10 hal tersebut adalah: yang pertama, berdoa pada waktu-waktu yang utama. Disebutkan bahwa doa pada momen istimewa seperti hari Arafah, hari Jumat, hari-hari di bulan Ramadan, serta waktu sepertiga malam terakhir seusai salat malam adalah waktu yang mendapat keutamaan, sebagaimana banyak tercantum dalilnya dalam hadis Nabi. Yang kedua, berdoa di keadaan-keadaan yang diutamakan. Keadaan ini bisa tiba di waktu apapun, seperti saat turun hujan, sebelum dan setelah sholat fardu di masjid, jelang iqamah, di antara dua khutbah Jumat, atau di saat sujud. Jika adab yang pertama tadi menyebutkan tentang waktu-waktu yang memang sudah diistimewakan oleh Nas, maka keadaan-keadaan ini adalah momen yang mudah ditemui sehari-hari. Yang ketiga, jika memungkinkan, berdoa menghadap kiblat sembari mengangkat kedua tangan, kemudian mengusap muka setelah berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa saat berdoa, Nabi mendongak ke langit lalu mengangkat kedua tangan sampai lipatan ketiak beliau terangkat. Yang keempat, melirihkan suara, tidak terlampau keras atau hanya digumamkan dalam hati. Membaca doa dengan lisan ini menambah kemuliaan dan kebaikan lisan kita. Yang kelima, jangan terlalu berfokus pada keindahan bahasa dan sajak doa. Berdoa dengan doa yang mudah dan lumrah diamalkan daripada terlalu bingung dengan keindahan bahasa doa tetapi mengabaikan substansinya. Disarankan menggunakan doa-doa yang lebih mudah dihafal. Yang keenam, merendahkan hati, bersikap tenang, disertai dengan rasa mengagungkan Allah, disertai pengharapan kepadanya. Yang ketujuh, hendaknya doa dilanggengkan sebagai sebuah rutinitas, lagi selalu meyakini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, bersikap dengan sungguh-sungguh
bersungguh-sungguh dalam memohon, jika perlu mengulangnya 3 kali. Kurang elok jika berdoa tetapi malah minta untuk ditangguhkan. Yang ke-9, mengawali doa dengan menyebut nama Allah, baik dengan zikir, dilanjutkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membaca salawat Nabi, lalu kemudian memohon kepada Allah apa yang dimohon. Setelah itu kemudian membaca salawat Nabi dan diakhiri dengan tahmid atau alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ke-10, selalu bertaubat, menjauhi kezaliman, serta menerima kehadiran Allah dengan tulus. Hal ini adalah kunci taqarrub, kedekatan seorang hamba kepada Allah, dan menjadi hal yang pokok dalam terijabahnya sebuah doa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 10 adab doa yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam Abwabul Faraj. Semoga etika doa ini bisa dengan mudah kita usahakan untuk diamalkan sehari-hari, sehingga menjadi penyempurna ibadah kita dan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.